Jadi betul surat mesti tidak percaya terhadap kepemimpinan saya, betul saya terima. Datang jam 7 malam kemarin dulu, tepatnya tanggal 23 kisah. Itu harusnya saya. Dan setelah saya pelajari itu surat, dan surat itu sudah saya musnahkan, menyangkut dengan isi surat itu tidak benar. Tidak benar ya. Nah, tidak benar karena yang buat surat itu adalah Mirki Maukaling dan Potu Alexander Tanghana. Oh, iya. Mirki Maukaling dan Alexander Tanghana Dorando sendiri di dalam partai posisi mereka sebagai apa? Sebagai PAC yang tidak pernah bekerja. Oh iya. Tidak pernah. Apalagi Mirki Maukaling kan ada tinggal di Kalabai saja, tidak pernah ada di Pantar sana bangun itu anak-anak ranting semua sampai siang hari ini tidak ada. Oh, iya. Satu biji pun tidak ada. Terpaksa dari pengurus kabupaten turun untuk mengadakan pembentukan anak ranting juga sampai tidak satu juga. Ya. Sementara Tanghana itu sama, memang dia ketua PAC tapi tidak pernah urus pembentukan anak ranting satu juga tidak ada. Itu ketua PAC untuk kecamatan mana? Jadi dia ini ketua PAC hanya sebagai lambang saja yang tidak pernah bekerja. Untuk kecamatan mana? Teluk Mutiara. Oh, tapi tidak pernah kerja. Tidak pernah bekerja. Sayangnya itu begini. Dalam surat mesti tidak percaya mereka tuangkan bahwa kantor partai DPR selama dalam masa kepemimpinan saya itu kantornya tidak ada. Yang saya menyesalkan itu. Kalau kantornya tidak ada, bagaimana partai ini bisa lolos verifikasi? Karena salah satu yang diverifikasi adalah kantor. Yang kedua, mereka menganggap bahwa partai ini milik keluarga. Kami itu setuju saja. Tapi kami ini bekerja berdasarkan SK DPP yang kami usahakan, yang kami terima, bukan kami kerja serta merta saja. Jadi saya juga merasa kasihan terhadap mereka. Mengerti baru buatlah surat ini. Kalau tidak mengerti jangan. Surat mereka sudah diterima oleh DPP, saya setuju. Tapi DPP tidak baca sedikit juga, tidak langsung buang di kotak sampah. Ada berapa inti poin yang mereka bawa di dalam surat mereka yang dikirimkan ke DPW? Dua. Yaitu bahwa memang partai ini, pertama, partai tidak punya kantor. Sedangkan saya mau tanya kepada yang terutama kepada Potu Tanghana, pada saat pengurusan surat-surat jadi caleg itu kantornya di mana? Ya, toh. Begitu juga Mirki Maukaling, kantornya di mana? Mirki Maukaling kan tidak bisa lolos karena tersandung masalah kasus pribadi dia. Mungkin dari ini mereka tidak suka. Tapi bagi saya sebagai pimpinan, saya angkat topi dan hormat kepada mereka. Karena kebebasan mengeluarkan pendapat menurut amanat undang-undang itu saya setuju. Tapi untuk mau ini berhentilah. Terhitung mulai mereka kasih keluar itu surat, mereka sudah tidak jadi lagi dari pengurus partai politik. Menurut informasi, 2 orang anggota DPR aktif Bapak juga terlibat praktis di dalam proses surat menyurat ini. Betul? Apa betul? Konsultasi terhadap anggota DPR ada, tapi mereka terjun langsung tidak. Dan itu sudah pengakuan oleh Ibrahim Nampira via telepon, mereka mengaku bahwa kami terlibat dan mereka sudah minta maaf. Siap salah. Begitu. Dan dalam waktu dekat surat teguran terhadap kedua anggota DPR, teguran pertama akan kami keluar. Paling lambat hari Senin. Apa teguran berupa sanksi ada tidak? Teguran pertama saja, sanksinya belum. Oh iya. Teguran pertama saja. Dari DPW sendiri respon terhadap surat ini seperti apa? Tidak respon. DPW tidak merespon. Tidak merespon karena betapa susahnya urus partai yang baru. Iya.
Ya, betapa susahnya urus partai yang baru. Ada dugaan bahwa ada aktor-aktor di belakang dari 11 PAC ini? Tidak. Sampai dengan hari ini kita belum tahu. Tapi saya sebagai pimpinan partai dan sekretaris dalam rapat kemarin kita dua sudah terima dan 8 ada. Gitu. Dengan sekretaris juga sudah sekretaris juga sudah dapat tembusan kemarin malam. Langkah-langkah tegas yang Bapak akan ambil untuk 11 PAC itu seperti apa? Dipecat dengan tidak hormat. Dipecat dengan tidak hormatnya. Sementara untuk 2 anggota DPR akan diberikan sanksi teguran pertama. Mungkin akan panggil mereka untuk macam ada satu rapat yang dibuat khusus untuk panggil 2 orang anggota DPR Bapak ke kantor partai misalnya, sekretariat partai misalnya. Setuju, dalam waktu dekat. Tadi sudah Wakil Ketua sudah datang, Pak Sek, saya sepakat bahwa dalam waktu dekat malam ini kami akan mengeluarkan surat panggilan untuk klarifikasi. Mereka harus klarifikasi di sekretariat partai ya. Mungkin ada hal lain yang Bapak ingin sampaikan? Tidak ada. Hal lain yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama, saya memberikan proposal terhadap 11 PAC dan 2 atas dukungan moral daripada 2 anggota DPR yang dimana mereka telah membuat surat kepada saya untuk duduk surat mesti tidak percaya terhadap saya. Itu saya memberikan dukungan penuh, memberikan proposal. Tetapi yang saya menyesal bahwa PAC Pantar Timur itu sudah tidak aktif sebelum pemilihan umum. Dengan surat pengunduran dirinya jelas. Kemudian ada 3 PAC Alor Timur Alor Tengah Utara itu juga sudah tidak aktif di dalam Partai Perindo mulai sebelum pemilihan umum. Tapi kok mereka bisa ikut tanda tangan? Ini yang gila. Jadi bagi saya sebagai pimpinan bahwa surat mesti tidak percaya itu adalah tidak benar. Yang berikut, yang ketiga, orang tua kita Apen Sores Bani sebagai pimpinan PAC di Alor Timur. Beliau ini kan sementara sakit, kok bisa tanda tangan? Bapak menduga bahwa ada unsur memalsukan tanda tangan di sini? Ini ya, pertama saya menduga pemalsuan tanda tangan karena Pantar Timur ini kan sudah tidak aktif jadi betul. Dan kami masih lacak, Bapak. Kami masih lacak dan kami sudah konfirmasi ke beberapa PAC bahwa tidak benar. Dan apabila ini memang pemalsuan tanda tangan maka kami akan lapor di polisi. Ini sore satu sudah mulai, Wakil Ketua sudah mulai ke Moro untuk tanya kepastian tanda tangan mereka itu betul atau tidak. Kalau kami lacak-lacak terus sampai ada beberapa yang pemalsuan tanda tangan, kami akan lapor ke polisi. Sebagai tindakan pembelajaran, sebagai proses pembelajaran. Ya, sebagai proses pembelajaran. Walaupun mereka sudah dinonaktifkan, tapi kami tetap. Bahkan untuk nama baik ya. Ya. Pemulihan nama partai dan sebagainya. Itu saja atau masih ada tambahan? Masih ada.